Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz Salim, Sarjana Hukum, merupakan advokat atau penasihat hukum di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saat ini saya harus mengklarifikasi adanya beberapa pemberitaan, adanya keresahan yang menjadi momok bagi saya, keluarga saya, dan klien-klien saya. Nah, ini merupakan media lokal yang di daerah saya, mungkin juga media nasional juga ada di sini. Ini berita ini yaitu berita yang menurut saya adanya framing, ada dugaan pesanan di mana saya dianggap sebagai pengacara gadungan. Di situ pun juga ada beberapa klien saya yang akibat dari pemberitaan ini memutus kontrak kerja. Kemudian selain itu juga adanya pihak keluarga yang resah sekali karena mengira bahwa pemberitaan tersebut ada kaitan hukum di mana saya di-framing sebagai pengacara gadungan. Selain itu, perlu saya sampaikan terkait pemberitaan yang adanya menurut masyarakat awam bahwa saya ini adalah diduga dan disinyalir mereka bahwa merupakan pengacara gadungan. Nah, ini contoh. Polisi kembangkan kasus penipuan berkedok pengacara di Kota Baru. Kemudian ada juga yang menuliskan penipuan berkedok pengacara di Kota Baru, polisi periksa seorang berinisial HH. Ya, HH itu saya, Hafiz Salim. Kemudian dalami aliran dana pengacara gadungan, polisi periksa saksi baru. Kemudian kasus pengacara gadungan, Kota Baru berlanjut, polisi periksa saksi. Lanjutan kasus pengacara gadungan di Kota Baru. Nah, ini berita ini perlu saya klarifikasi, adanya hak jawab saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman media yang menulis ini juga memberikan hak jawab saya karena terkait undang-undang pers ada demikian. Jadi persoalan ini sebenarnya dimulainya adanya perkara. Perkara tersebut adalah perkara 374 KUHP. Nah, saya mendapatkan suatu perkara ini merupakan putusan pengadilan, putusan nomor 208 PIT B 2021 PNKTB. Di sini adalah terdakwa Jainuddin bin Dardiansyah merupakan saya sebagai kuasa hukum pada saat tingkat banding. Jadi putusan ini adalah putusan tingkat pertama. Putusan tingkat pertama ini dilakukan atau dibela oleh MNAN. Artinya pada sejak Oktober hingga Februari 2022 tanggal 16 sampai putusan ini bukan saya yang menanganinya. Nah, bagaimana kemudian perkara ini bisa sampai saya tangani? Nah, jadi ada oknum wartawan yang berinisial GMN datang ke kantor advokat kami. Dia meminta bantuan hukum terhadap keluarganya yang bernama Jainuddin tersebut. Nah, selanjutnya saya sebagai pembela atau penasihat hukum tentunya dilindungi undang-undang advokat, tidak boleh menolak siapapun yang datang baik berkonsultasi maupun meminta bantuan hukum. Nah, GMN atau wartawan tersebut dia menjelaskan bahwa terdakwa ini adalah cucu dia. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa terdakwa ini orang tidak punya, orang susah, orang tidak mampu yang perlu dibantu. Nah, karena kita sebagai orang yang mempunyai hati nurani terhadap permasalahan di mana wartawan tersebut menjelaskan ini orang tidak punya, orang tidak mampu. Jadi kita dengan tulus membantu, kemudian kita memberikan surat kuasa menandatangani yaitu terdakwa. Nah, ini bentuk dari surat kuasa kami pada bulan Februari 2022 yaitu tanggal 23 Februari 2022 kami telah mendapatkan surat kuasa langsung kepada terdakwa. Kemudian kami mencoba mendaftarkan perkara ini ke tingkat banding. Nah, selanjutnya kami mendaftarkan surat tersebut ke PTSP yaitu di Pengadilan Negeri Kota Baru untuk akta permintaan banding. Nah, ini akta permintaan banding. Selanjutnya banding tersebut ternyata putusan daripada banding di tingkat Pengadilan Tinggi Banjarmasin tetap sama dengan Pengadilan Negeri Kota Baru. Akhirnya wartawan tersebut dengan inisial GMN tersebut datang lagi ke tempat kita untuk meminta bantuan, kiranya diproses kasasi. Nah,
Di situ saya hanya menjelaskan karena ini orang tidak mampu, orang susah dan tidak punya sebagaimana yang disampaikan oleh GMN tersebut. Akhirnya kita coba bantu dan untuk membeli materai, ATK dan segala macam kita sampaikan kepada GMN tersebut perlu adanya operasional dengan membeli materai, ATK, tinta dan segala macam. Nah, selanjutnya kita mencoba mengajukan kasasi dan sampai hari ini proses kasasi masih berjalan dan belum ingkrah. Kemudian timbulnya permasalahan di mana saya dipanggil sebagai saksi di Kepolisian Reskrimsus Polres Kota Baru oleh karena adanya laporan dari korban. Korban tersebut merupakan istri dari terdakwa yang saya bela. Nah, jadi saya baru mengetahui bahwa ternyata si terdakwa tersebut keluarga telah mengeluarkan banyak uang kepada GMN, wartawan tersebut. Nah, sehingga kemudian salah satu keluarga dari terdakwa, istrinya pun pernah menghubungi saya, mengklarifikasi apakah benar saya sebagai penasihat hukumnya, sebagai penasihat hukum suaminya. Nah, kita jelaskan bahwa benar. Nah, selanjutnya si istri tersebut menjelaskan kepada saya bahwa dia telah memberikan banyak uang kepada GMN, yaitu senilai 45 juta. Nah, sehingga kemudian saya jawab bahwa hal tersebut saya tidak mengetahui sama sekali karena kita hanya ketika didatangi oleh GMN bahwa nilai yang diberikan untuk tingkat banding dan kasasi adalah tidak seberapa. Karena si GMN tersebut menjelaskan ini orang tidak mampu, orang tidak punya dan orang susah. Sehingga selanjutnya saya meminta kepada istri dari terdakwa tersebut berupa bukti transferan. Dan ternyata bukti transferan tersebut dikirimkan kepada saya dan benar adanya sekitar 45 juta. Nah, saya pun terkejut pada saat itu. Kok bisa sampai nilai tersebut nilainya sangat fantastis. Yang pertama pada tanggal 20 Oktober 2021. Kemudian senilai 10 juta rupiah. Kemudian 26 Oktober 20 juta rupiah dan satu lagi bulan November sekitar 15 juta rupiah. Nah, jadi patut saya jelaskan bahwa uang yang dikirimkan kepada GMN tersebut bukan ranah pada saat tingkat banding, melainkan pada saat tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Kota Baru. Jadi tidak ada kaitan hukumnya jika di-framing bahwa aliran dana tersebut mengalir ke rekening saya atau saya mengetahui persoalan tersebut bahwa aliran dana yang dikirimkan atau dikasihkan GMN tersebut adalah hasil tipu gelap. Jadi yang saya ketahui hanya saya berperkara pada tingkat banding. Adapun jika ingin dipertanyakan terkait aliran dana tersebut karena prosesnya sejak Oktober sampai November adalah pengacara sebelumnya yang mungkin lebih mengetahui. Jadi sehingga kemudian jika ada berita-berita yang menjelaskan bahwa aliran dana tersebut diduga aliran dana tersebut mengalir ke tempat saya, jadi itu adalah saya duga adanya titipan pesanan terhadap media tersebut. Intinya saya hanya ingin menjelaskan perkara ini adalah perkara yang saya tangani di tingkat banding. Dan pun jika dituduhkan bahwa aliran dana tipu gelap itu ke saya, apakah bisa dibuktikan? Karena beberapa bulan sebelumnya itu sudah terjadi transferan dari korban. Lain halnya seandainya saya menangani di tingkat pertama, kemudian aliran dana itu ditransfer ke rekening saya, itu bisa dicermati. Jika saudara GMN tersebut pada saat tingkat banding menyerahkan titipan dari keluarga yang seadanya tersebut menggunakan misalnya dia beli materai dan segala macam, itu tidak bisa dikaitkan dengan tipu gelapnya. Karena tidak ada bukti transferan, tidak ada kwitansi dan segala macam. Jadi hal tersebut tidak dapat dituduhkan kepada saya bahwa aliran dana tersebut merupakan aliran dana dari tipu gelap. Bisa saja GMN tersebut karena itu prosesnya yang sudah lama, bisa saja dia mendapatkan pinjaman dari orang lain, bisa saja dia hasil kerja dia. Jadi saya di sini hanya ingin mengklarifikasi. Yang selanjutnya saya diperiksa oleh penyidik selama 15 jam dari jam 2 hari Selasa tanggal 7 Mei. Kemudian hingga tanggal 8 Mei saya diperiksa di depan penyidik hingga jam 5 subuh. Nah,
Mungkin itu yang patut saya klarifikasi terlebih dahulu. Terkait masalah pengacara gadungan, saya tidak hanya berperkara di Pengadilan Negeri Kota Baru, tidak hanya hingga ke tingkat Banjarmasin, bahkan saya pernah berproses membela salah satu pilkada Kabupaten Kota Baru hingga ke Mahkamah Konstitusi. Jadi jika ada yang beranggapan bahwa saya pengacara gadungan, itu sangat bertolak belakang dengan apa yang saya perjuangkan hingga saat ini. Demikian klarifikasi saya yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini dapat meluruskan terkait pemberitaan-pemberitaan yang mana menurut saya ada dugaan pesanan yang menjatuhkan reputasi saya, meruntuhkan karir saya, dan hingga hari ini saya masih bertahan. Dan tujuan saya mengklarifikasi ini kiranya tidak ada lagi keresahan di masyarakat Kabupaten Kota Baru, tidak ada lagi keresahan di klien-klien saya dan keluarga saya khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.